Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1973 sampai tahun 1977. Bab 1974 menembus peringkat surga karena Heihu dan yang lainnya adalah murid Sekte Bulan Darah. Jadi ini bukan pertama kalinya mereka memasuki Gunung Doi Sutep, jadi tentu saja mereka mengetahui lokasi pasti markas Blood muncul. Jadi mereka segera menemukan kepala sekolah. Ketika Kinlan melihat begitu banyak orang mengendarai kendaraan lapis baja berat ke kepala sekolah, ekspresi wajahnya sangat gugup karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Tapi tanpa daya, Fendi Zanders masih mundur saat ini, dan Kinlan tidak berani memasuki altar untuk membangunkan Fendi Zanders, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dan kapan Huo Dongming dan gadis kecil lainnya melihat pemandangan seperti itu? Ketika mereka melihat pasukan perkasa, ekspresi wajah mereka juga sangat gugup. Nona Qin, orang-orang ini tidak di sini untuk berurusan dengan saudara Fendi Zanders, bukan? Gadis kecil Linger menatap Kinlan dan bertanya pada Kinlan dengan gugup. Kinlan memandang Linger tanpa daya, dan kemudian berkata dengan lembut, saya juga tidak tahu. Kalau begitu Nona Qin, apakah kita perlu membangunkan Tuan Zanders? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Huo Dongming bertanya pada Kinlan. Jangan ganggu Fendi Zanders untuk saat ini, saya akan bertanya kepada orang-orang ini apa yang ingin mereka lakukan. Jika mereka benar-benar di sini untuk berurusan dengan Fendi Zanders, saya dapat membangunkan Fendi Zanders tepat waktu. Jawab Kinlan dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Kinlan, Huo Dongming tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Heihu dan yang lainnya akhirnya sampai di depan altar. Melihat Fendi Zanders sudah lama tidak muncul, Heihu turun dari kendaraan lapis baja berat dan berdiri di sana dengan tenang menunggu. Secara alami, para pemimpin 10.000 Buddha lainnya juga turun dari kendaraan lapis baja berat itu. Ketika Kinlan melihat semua orang ini berdiri di sana dengan tenang, ekspresi wajahnya sedikit bingung, karena dia merasa jika orang-orang ini benar-benar ada di sini untuk berurusan dengan Fendi Zanders, mereka dapat langsung melepaskan tembakan dan menyatakan perang, ada tidak perlu berdiri tunggu di sana. Kalian berdua menunggu di sini. Jika saya dalam bahaya, segera pergi dan bangunkan Fendi Zanders. Kinlan menoleh dan berkata pada Huo Dongming dan Linger. Nona Qin, atau sebaiknya aku keluar, kamu diam saja di sini. Huo Dongming buru-buru berbicara. Tidak perlu. Kinlan menolak tanpa berpikir, dan berjalan keluar ruangan. Saat ini, Kinlan masih sangat gugup, karena dia tidak tahu apa tujuan pihak lain, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berusaha untuk tidak membiarkan orang lain melihat kegugupannya. Setelah beberapa saat, Kinlan akhirnya berjalan di depan Heihu dan yang lainnya, lalu dengan lembut berteriak, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Halo, Nona, nama saya Heihu, dan saya datang ke sini untuk mengunjungi Master Soul Eater hari ini. Heihu sudah memahami situasi di pihak Fendi Zanders, dan dia juga tahu bahwa wanita cantik di depannya adalah wanita Fendi Zanders, jadi sikapnya terhadap Kinlan masih sangat sopan. Kinlan telah memperhatikan situasi luar akhir-akhir ini, jadi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pemakan jiwa di mulut harimau hitam adalah Fendi Zanders, tetapi yang tidak pernah dibayangkan Kinlan adalah bahwa harimau hitam memiliki yang terhebat. Kekuatan di kerajaan 10.000 Buddha orang seperti itu, dia benar-benar datang menemui Fendi Zanders secara langsung, dan sikapnya sangat hormat. Hanya saja Kinlan tahu bahwa karena sikap pihak lain sangat hormat, itu berarti mereka tidak berniat memulai perang, yang juga membuat Kinlan sangat santai. Tuan Zanders masih dalam retret, jika Anda ingin bertemu Tuan Zanders, Anda harus kembali lagi di lain hari. Kinlan berteriak tanpa ekspresi. Heihu ragu-ragu sejenak ketika mendengar ini, lalu bertanya dengan lembut, Bu, kapan Soul Eater bisa meninggalkan level tersebut? Aku tidak begitu jelas tentang ini. Kinlan menggelengkan kepalanya ringan. Kalau begitu, ayo kita berdiri di sini dan menunggu Soul Eater keluar. Untuk mengungkapkan ketulusannya, Heihu berencana berdiri di sini dan menunggu Fendi Zanders. Kinlan terkejut dengan ekspresi wajah Heihu. Dia tidak pernah mengira Heihu akan begitu takut pada Fendi Zanders. Saya tidak tahu kapan Tuan Zanders akan keluar. Jika Anda bersedia menunggu, Anda tidak harus berdiri di sini sepanjang waktu. Sekte Bulan Darah sekarang memiliki banyak tempat tinggal. Anda dapat menemukan tempat untuk tinggal dan menunggu. Kinlan berteriak pada Heihu, lalu berbalik dan masuk ke kamar. Setelah melihat Kinlan pergi, semua orang berkumpul di sekitar Heihu. Tuanku, saya tidak tahu kapan Soul Eater akan keluar. Bukan pilihan bagi kita untuk menunggu seperti ini. Ya, Tuanku, masih banyak hal yang menunggu untuk Anda tangani. Bukan karena Anda telah menunggu di sini selama ini. Atau sebaiknya kamu kembali dulu, kita tunggu saja di sini. Semua orang angkat bicara untuk membujuk. Sekarang adalah waktunya untuk kelangsungan kerajaan 10.000 Buddha kita. Menurutmu apakah ada hal lain yang lebih penting dari ini? Macan hitam berteriak tanpa ekspresi.
Setelah mendengar kata-kata Heihu, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi malu di wajah mereka, dan tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini dan menunggu, kembalilah sekarang. Heihu melihat ke arah kerumunan dan melanjutkan. Semua orang saling memandang dengan ekspresi memalukan di wajah mereka, tapi mereka tidak berani pergi sama sekali. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Fendi Zanders, yang telah mundur selama ini, tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia juga tidak tahu bahwa Heihu dan yang lainnya sedang berdiri di luar menunggunya. Dan Fendi Zanders telah menyerap lebih dari setengah kekuatan jiwa pemimpinnya dalam 7 hari ini, tetapi jika dia ingin menyerap semuanya, mungkin diperlukan setidaknya beberapa bulan. Fendi Zanders tidak ingin terus membuang waktu untuk hal ini, dan sekarang kesadaran pemimpinnya sangat lemah, dan dia tidak akan membawa ancaman apapun kepada Fendi Zanders sama sekali, jadi Fendi Zanders mengakhiri retretnya terlebih dahulu, dan bersiap untuk menghadapinya. Dengan langkah selanjutnya. Setelah Fendi Zanders menyerap sebagian besar kekuatan jiwa pemimpinnya, kekuatannya juga meningkat dari puncak Master Seni Bela Diri Kuno tingkat bumi menjadi Master Seni Bela Diri Kuno tingkat surga. Pada saat ini, Fendi Zanders juga semakin merasa bahwa apa yang dikatakan pemimpinnya kepadanya di awal adalah benar, karena Fendi Zanders tidak membutuhkan banyak usaha untuk meningkatkan wilayahnya. Tidak sesulit rumor yang beredar untuk bisa menembus Master Seni Bela Diri Kuno peringkat surgawi. Setelah menyelesaikan retret, Fendi Zanders langsung keluar dari altar, tetapi hari sudah larut malam, jadi Heihu dan yang lainnya kembali ke kamar untuk beristirahat, dan tidak segera menunggu Fendi Zanders. Dan Qin Lan belum tidur karena dia perlu menjaga Suan Yuan Tuo. Akhir bab ini. Bab 1975. Bab 1975 kompensasi. Sudah larut malam, kenapa kamu masih berjaga di sini? Fendi Zanders berjalan ke sisi Qin Lan dan bertanya dengan lembut pada Qin Lan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Lan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan nada yang sangat bersemangat, apakah kamu keluar? Yah, itu baru saja keluar. Fendi Zanders mengangguk ringan, dan kemudian melanjutkan bertanya, apakah terjadi sesuatu selama retret saya? Setelah memikirkannya sebentar, Qin Lan berbicara singkat dengan Fendi Zanders tentang apa yang terjadi di luar baru-baru ini dan diskusi tentang pembunuhan pemimpin oleh Fendi Zanders. Pemakan jiwa. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit setelah mendengar alamat ini dari luar, dan kemudian menghela nafas pelan, pemimpin Sekte Bulan Darah bukanlah dewa sama sekali, dan saya bukanlah pemakan jiwa. Meskipun pemimpin bukanlah dewa di hatimu, dia adalah keberadaan seperti dewa di hati para pejuang dari kerajaan 10.000 Buddha. Qin Lan menjelaskan. Dasar sekelompok orang bodoh. Mereka mungkin tidak tahu bahwa dewa di dalam hati mereka sebenarnya adalah monster yang memperpanjang hidup mereka dengan melahap jiwa orang lain. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Orang biasa mungkin tidak memahami hal-hal ini. Qin Lan mengangguk, lalu melanjutkan, ngomong-ngomong, orang-orang Heihu telah menunggumu di luar selama beberapa hari, dan sepertinya mereka ingin bertemu denganmu. Harimau Hitam. Fendi Zanders terkejut ketika mendengar nama itu. Heihu adalah inti dari kepemimpinan 10.000 Buddha. Dia harus datang ke sini untuk meminta maaf karena telah menembakimu di Doi Sutep. Qin Lan menjelaskan. Inti dari kepemimpinan 10.000 Buddha. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu menghela nafas pelan, saya tidak pernah berpikir bahwa masalah antara saya dan pemimpin akan menyebabkan keributan sebesar itu, dan bahkan orang seperti ini akan terkejut. Tidak mungkin, kekuatan mereka sendiri adalah sangat lemah, dan mereka semua bisa mencapai posisi mereka saat ini dengan dukungan Sekte Bulan Darah. Sekarang setelah Anda membunuh pemimpin Sekte Bulan Darah, mereka tentu saja khawatir Anda akan melakukan sesuatu terhadap mereka di masa depan. Masa depan. Tanda seru petik 2. Qin Lan berkata perlahan. Mereka terlalu banyak berpikir, aku sedang tidak mood untuk berurusan dengan mereka, tapi karena orang-orang ini sudah datang, ayo kita temui mereka, tepat pada waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Apakah kamu akan menemui mereka sekarang? Qin Lan membeku sejenak, lalu bertanya dengan nada terkejut. Yah, masih banyak hal yang harus aku lakukan di masa depan, aku tidak ingin tinggal di sini untuk membuang waktu lagi, ayo cepat selesaikan semuanya. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Oke, aku akan memanggil mereka semua sekarang. Qin Lan menjawab Fendi Zanders dengan lembut, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah beberapa menit, Qin Lan kembali ke ruangan tempat Fendi Zanders bersama Heihu dan yang lainnya. Pada saat ini, Heihu dan yang lainnya baru saja dibangunkan oleh Qin Lan, tetapi orang-orang ini tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan di wajah mereka, karena di dalam hati mereka tahu betul betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Dia juga membawa banyak orang sekaligus, tetapi orang-orang ini sama sekali bukan lawan Fendi Zanders. Saat Heihu melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Meskipun Heihu sudah mengetahui bahwa Fendi Zanders masih muda, dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu muda. Temui Tuan Pemakan Jiwa.
Setelah ragu-ragu beberapa saat, Heihu berjalan ke arah Fendi Zanders dan membungkuk sedikit kepada Fendi Zanders. Anda harus tahu bahwa meskipun Heihu adalah inti mereka, tetapi kekuatan 10.000 Buddha terlalu lemah, dan bahkan mungkin tidak sebaik pemimpin keluarga besar di Yanxia, jadi saat ini sikapnya terhadap Fendi Zanders adalah masih sangat rendah hati. Yang lain juga berinisiatif untuk tunduk pada Fendi Zanders. Ekspresi wajah orang-orang ini sangat ketakutan, karena mereka semua sangat khawatir jika Fendi Zanders tiba-tiba menyerang mereka, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kamu adalah harimau hitam. Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Benar, ini aku. Macan hitam mengangguk dengan cepat. Duduk dan bicara. Fendi Zanders menunjuk ke kursi di sampingnya. Dan Heihu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, Tuan pemakan jiwa, saya hanya bisa berbicara sambil berdiri. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, saya tahu mengapa saya datang ke 10.000 Buddha Anda. Saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Biarkan saja, tetapi Anda benar-benar membantu bulan darah sekte dan bahkan menyerangku, aku tidak mengerti maksudmu. Ketika Fendi Zanders mengatakan ini, ekspresi wajahnya sangat tenang, tetapi setelah Heihu mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat ketakutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tuanku, masalahnya seperti ini. Sekte bulan darah telah ada di tempat kami selama bertahun-tahun. Anda harus lebih menyadari kekuatan pemimpin sekte bulan darah daripada saya. Saya hanya orang biasa, dan aku tidak punya cara untuk bertarung denganmu. Orang sebesar itu menentangmu, jadi ketika pemimpin mengancamku untuk menyerangmu, aku tidak berani melanggar perintahnya sama sekali. Heihu berkata kepada Fendi Zanders dengan suara gemetar. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu persis apa hubungan antara Heihu dan pemimpinnya adalah, Fendi Zanders masih bisa mempercayai apa yang dikatakan Heihu saat ini. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk melawan pemimpin itu. Itu benar. Fendi Zanders memandang Heihu dan tersenyum, lalu berkata dengan enteng, Anda berencana untuk menyerahkan semua tanggung jawab pada pemimpin yang telah meninggal, bukan? Jika Anda bersikeras untuk menghentikannya, saya pikir pemimpinnya tidak akan melakukannya. Bagaimana kabarmu? Dia akan membunuhku. Kata macan hitam dengan suara rendah. Dari kalimat ini, terlihat bahwa Heihu memang pemimpinnya. Sekte bulan darah yang takut dari lubuk hatinya. Kalau begitu kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Fendi Zanders bertanya dengan dingin. Aku. Ketika Heihu mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia ketakutan dan bodoh. Dia dengan cepat menekuk lututnya, berlutut di depan Fendi Zanders, dan tergagap, Tuanku, selama Anda bisa melepaskan saya bisa memberi kompensasi kepada Anda. Setelah melihat pemandangan ini, orang lain di ruangan itu memasang ekspresi yang sangat putus asa. Di wajah mereka. Siapa sangka Heihu akan memilih untuk berlutut di hadapan Fendi Zanders. Di sisi lain, Fendi Zanders melirik ke arah Heihu dengan ringan. Padahal, yang dia katakan tadi hanyalah untuk menakut-nakuti Heihu, agar Heihu mengingatnya. Itu panjang. Akan jauh lebih nyaman jika kamu memesan sesuatu. Tapi dia tidak menyangka reaksi Heihu begitu bersemangat. Akhir bab ini. Bab 1976. Bab 1976 Peta Harta Karun. Tentu saja, Fendi Zanders tidak benar-benar ingin membunuh Heihu. Lagi pula, jika Fendi Zanders benar-benar menyerang Heihu, pasti akan membawa banyak masalah nantinya. Rockefeller belaka sudah membuat Fendi Zanders sibuk, dan dia tidak ingin memprovokasi kekuatan lain saat ini. Fendi Zanders, menurutku dia seharusnya dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, kamu harus melepaskannya. Qinlan sepertinya tidak menyarankan agar Fendi Zanders membesar-besarkan masalah ini, jadi dia berinisiatif membantu Heihu menjadi perantara. Sekarang dia sangat khawatir Fendi Zanders akan melakukan sesuatu pada Heihu karena marah. Benar, Tuan pemakan jiwa, kami benar-benar terpaksa tidak melakukan apapun. Setelah orang lain di ruangan itu sadar, mereka semua berlutut di tanah dan meneriaki Fendi Zanders dengan keras. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, kalian semua bangun. Heihu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, tapi sepertinya dia masih tidak berani berdiri. Aku sudah bilang pada kalian semua untuk bangun, apa kalian tidak dengar? Fendi Zanders berteriak tanpa berkata-kata, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa orang seperti Heihu akan begitu tidak berdaya. Heihu berdiri dengan gemetar. Baru saja Anda mengatakan bahwa kompensasi dapat diberikan, bagaimana rencana Anda untuk memberikan kompensasi? Fendi Zanders bertanya pada Heihu. Soul Eater, saya bersedia menawarkan $2 miliar sebagai kompensasi. Heihu buru-buru membalas Fendi Zanders. 2 miliar. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Bagi Fendi Zanders, 2 miliar ini bukanlah apa-apa, tetapi kenyataannya, untuk tempat seperti 10.000 Buddha, itu sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Lagi pula, mereka sangat terbelakang di sini.
Tuan pemakan jiwa, 2 miliar mungkin tidak berarti bagi Anda, tetapi itu benar-benar batas bagi kami, dan saya harap Anda dapat memaafkan saya. Hei Hu berkata dengan gemetar. Saya tidak kekurangan uang. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ke arah Hei Hu. Tuan pemakan jiwa, jika Anda tidak kekurangan uang, saya dapat memberi Anda tanah, dimanapun itu berada, selama itu berada dalam wilayah 10.000 Buddha, saya dapat memberikannya kepada Anda, tidak peduli seberapa besarnya. Adalah. Hei Hu buru-buru melanjutkan. Tanahmu sepertinya tidak terlalu berharga, bukan? Dan itu tidak berarti apa-apa bagiku, kecuali kamu bersedia memberiku seluruh tanah di kerajaan 10.000 Buddha, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Ketika Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa nafsu makan Fendi Zanders benar-benar tidak kecil, dan dia bahkan berencana untuk mengambil seluruh tanah kerajaan 10.000 Buddha. Dan ekspresi wajah Hei Hu juga sangat jelek. Lagi pula, dia tidak bisa benar-benar memberikan Fendi Zanders semua tanah di kerajaan 10.000 Buddha, dan dia tidak punya hak untuk melakukannya. Saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Jawab macan hitam dengan suara rendah. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Hei Hu. Tetapi saya dapat melayani Anda sebagai dewa baru kami, dan saya akan mematuhi perintah Anda. Pada saat itu, Anda dapat menggantikan posisi pemimpin kerajaan 10.000 Buddha kami. Ini lebih cocok daripada Anda memiliki seluruh tanah kami. Hei Hu buru-buru berbicara dengan Fendi Zanders. Saya tidak tertarik dengan hal semacam ini. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya lagi. Ini. Hei Hu sedikit tercengang melihat Fendi Zanders, wajahnya sangat tegang, dan butiran keringat halus muncul di dahinya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Fendi Zanders akan begitu sulit untuk dihadapi? Dia telah memberikan konsesi terbesar, tetapi Fendi Zanders masih tampak tidak puas. Apakah tidak ada hal lain yang bisa membuatku terkesan di tempat sebesar ini seperti milikmu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Hei Hu ragu-ragu sejenak, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, Tuan pemakan jiwa, saya punya hal lain di sini, tapi saya tidak tahu apakah Anda tertarik dengan hal ini. Apakah Anda masih tidak tertarik, maka aku hanya bisa menggunakan minta maaf sampai mati. Apa? Fendi Zanders bertanya. Itu adalah peta harta karun. Jawab macan hitam. Peta harta karun. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit kecewa, karena Fendi Zanders sama sekali tidak kekurangan uang, jadi dia sepertinya tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti harta karun. Master Soul Eater, peta harta karun yang saya bicarakan bukanlah peta harta karun biasa, melainkan harta rahasia yang ditinggalkan oleh seorang seniman bela diri misterius ratusan tahun yang lalu. Gambarnya juga sangat menarik. Hei Hu buru-buru menjelaskan. Apakah itu ditinggalkan oleh seniman bela diri misterius ratusan tahun yang lalu? Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia menjadi sedikit tertarik. Itu benar. Hei Hu mengangguk ke arah Fendi Zanders, lalu melanjutkan, saya mendapatkan peta harta karun ini secara tidak sengaja. Saya meminta banyak orang untuk melakukan penelitian, dan mereka semua mengira bahwa peta harta karun ini seharusnya milik beberapa orang. Itu adalah makam seorang pejuang misterius yang jatuh 100 tahun yang lalu, dan akan ada banyak artefak, senjata ajaib, dan ramuan di dalamnya. Kalau begitu, pernahkah kamu mencari mausoleum ini? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Tidak. Hei Hu menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, pada awalnya, saya menunjukkan peta harta karun kepada Hierarch, dan Hierarch juga membawa orang untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya pada akhirnya. Hingga saat ini, belum ada yang bisa membuka peta harta karun itu. Rahasia gambarnya. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu berkata dengan ringan, apakah kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh? Kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membuka rahasia peta harta karun ini. Lalu bagaimana kamu bisa membuktikannya? Kamu baru saja memberitahuku. Apakah ini semua benar? Bagaimana kamu membuktikan bahwa harta karun ini menyembunyikan makam prajurit misterius ratusan tahun yang lalu? Tuan pemakan jiwa, saya benar-benar tidak berani berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini. Hei Hu buru-buru menjawab, lalu melanjutkan, pemimpinnya berkata di awal bahwa seharusnya ada sekte seni bela diri kuno di Yanxiamu yang dapat membuka rahasia peta harta karun ini. Dia awalnya berencana untuk mencari harta karun ini setelah dia berhasil dibangkitkan. Tapi dia tidak melakukannya. Berpikir bahwa dia mati di tanganmu pada akhirnya, jika peta harta karun ini palsu, maka pemimpinnya tidak akan terlalu menghargai benda ini. Fendi Zanders memandang Hei Hu dan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut, kalau begitu, tahukah kamu sekte bela diri kuno Yanxia kita yang mana yang dapat membuka rahasia peta harta karun ini? Saya tidak begitu jelas tentang ini. Hei Hu menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Yah, karena kamu sudah banyak bicara tentang peta harta karun ini, berikan aku peta harta karun ini, dan aku tidak akan melanjutkan kesalahan yang kamu buat sebelumnya. Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Hei Hu. Tuan pemakan jiwa, apakah yang kamu katakan itu benar?
Macan hitam bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja itu benar. Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan, tetapi kamu harus ingat bahwa hidupmu adalah milikku. Jika aku ingin kamu melakukan sesuatu di masa depan, kamu harus segera melakukan apa yang aku inginkan, mengerti? Akhir bab ini. Bab 1977. Bab 1978 seorang wanita. Suan Yuantuo mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan bersikap begitu sopan padanya. Kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan, Suan Yuantuo merasa Fendi Zanders dapat mengancamnya sepenuhnya, namun Fendi Zanders sepertinya tidak memiliki rencana tersebut, dia malah menanyakan kondisi apa yang dimilikinya kepada Suan Yuantuo. Hidupku diselamatkan olehmu, dan Gong Sun Yan juga musuhku. Jika bukan karena dia, aku tidak perlu bersembunyi di mana-mana, dan hidupku tidak akan seperti ini. Suan Yuantuo mengertakkan gigi dan menjawab Fendi Zanders, lalu melanjutkan, jadi jika Anda benar-benar berencana untuk berurusan dengan Gong Sun Yan, saya tidak memiliki syarat apapun, saya bersedia membantu Anda. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ke arah Suan Yuantuo. Dan Suan Yuantuo berkata dengan lembut setelah ragu-ragu sejenak, sepertinya kamu berpikir sedikit berbeda dariku. Dengan kekuatanmu, sepertinya kamu tidak perlu membicarakan hal ini denganku sama sekali, kan? Tentu saja saya dapat mengancam Anda untuk membantu saya menangani Gong Sun Yan, tetapi saya tidak terlalu suka melakukan ini. Jika saya dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang normal, saya akan memilih cara yang normal. Fendi Zanders menjelaskan dengan ringan. Jadi begitu. Suan Yuantuo mengangguk, lalu melanjutkan, sebenarnya, jika Anda benar-benar dapat menyingkirkan Gong Sun Yan, maka Anda telah memberikan bantuan yang besar kepada saya. Saya tidak hanya tidak akan menuntut Anda, tetapi sebaliknya, saya akan sangat berterima kasih. Banyak. Lagi pula, saya telah bersembunyi di mana-mana untuk menghindari kejaran Gong Sun Yan terhadap saya selama bertahun-tahun. Hanya saja tidak mudah menghadapi Gong Sun Yan. Tahukah Anda bahwa ada organisasi yang sangat menakutkan di belakang Gong Sun Yan? Suan Yuantuo tiba-tiba bertanya kepada Fendi Zanders. Rockefeller. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Benar, itu Rockefeller. Organisasi ini sangat menakutkan. Jika kamu benar-benar menyerang Gong Sun Yan, kamu harus bersiap untuk balas dendam Rockefeller. Kata Suan Yuantuo langsung. Sebenarnya, yang sebenarnya ingin saya tangani adalah Rockefeller, dan Gong Sun Yan hanyalah permulaan. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Suan Yuantuo tertegun, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dan tergagap, siapa kamu? Mengapa kamu berurusan dengan Rockefeller? Philly juga memiliki banyak ahli seni bela diri kuno, dan kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah daripada pemimpinnya, jangan berpikir kamu bisa menghadapi Rockefeller hanya karena kamu bisa membunuh pemimpinnya. Jelas sekali, Suan Yuantuo tidak terlalu terkejut karena Fendi Zanders ingin berurusan dengan Gong Sun Yan. Karena dia merasa Fendi Zanders memiliki kekuatan untuk menghadapi Gong Sun Yan. Tetapi ketika dia tahu bahwa Fendi Zanders berencana menghadapi seluruh Rockefeller, ekspresinya sedikit berubah. Dia merasa ide Fendi Zanders benar-benar gila. Siapa aku? Kamu akan tahu nanti. Sekarang kamu harus memberitahuku semua yang kamu ketahui tentang Gong Sun Yan dan Rockefeller, lalu aku akan memberitahumu tentang aku. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Suan Yuantuo memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mulai mengingat apa yang baru saja dia dan Gong Sun Yan temui. Saat saya pertama kali bertemu Gong Sun Yan, dia hanyalah seorang pengusaha biasa, dan saya adalah wakil presiden perusahaannya. Saat itu, Gong Sun Yan memperlakukan saya dengan sangat baik, dan keuntungan kedua perusahaan kami juga sangat baik. Suan Yuantuo berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi semua ini telah berubah karena penampilan seorang wanita. Seorang wanita. Fendi Zanders terkejut sesaat. Benar, wanita ini adalah istri Gong Sun Yan, Li Meilan. Suan Yuantuo berkata dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders mendengar nama ini. Meskipun dia telah menyelidiki beberapa hal tentang Gong Sun Yan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang istri Gong Sun Yan. Li Meilan bukanlah wanita yang mudah. Ayahnya dari Rockefeller, tapi skala Rockefeller saat itu jauh lebih kecil dibandingkan nanti, dan sangat berbeda dengan sekarang. Tapi karena Gong Sun Yan menikah dengan Li Meilan, dia bergabung dengan Rockefeller, dan perusahaan Gong Sun Yan dan saya juga menerima bantuan besar dari Rockefeller, tetapi pada awalnya, Gong Sun Yan tidak memberitahu saya tentang Rockefeller, tetapi saya menemukannya sendiri. Akun perusahaan itu salah, dan dia memberitahu saya tentang Rockefeller. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Rockefeller? Fendi Zanders menyela kata-kata Suan Yuantuo. Apa yang saya ketahui tentang Rockefeller? Suan Yuantuo tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan, meskipun saya bukan dari Rockefeller, ceritakan padaku tentang situasi Rockefeller. Kata Fendi Zanders lembut. Pada awalnya, Rockefeller hanyalah sebuah perusahaan investasi biasa, dan pendiri perusahaan investasi ini adalah Li Xiuqian. Suan Yuantuo berkata perlahan.
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Suan Yuantuo, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Ia juga mengetahui bahwa pendiri Rockefeller sebenarnya adalah Lee Siuqian, namun jika Suan Yuantuo juga mengetahui hal ini, berarti Suan Yuantuo memiliki perasaan yang besar terhadap Rockefeller. Situasinya sangat dipahami. Tentu saja ada hal yang lebih penting, yaitu Fendi Zanders tidak pernah memberitahu Suan Yuantuo tentang identitasnya, dan Suan Yuantuo tidak mengetahui tentang hubungan antara Fendi Zanders dan Lee Siuqian. Ini karena Fendi Zanders khawatir Suan Yuantuo akan menyembunyikan sesuatu darinya karena dia mengetahui identitas aslinya. Lee Siuqian mendirikan Rockefeller, dan segera mengembangkan Rockefeller menjadi perusahaan investasi terbesar di dunia, namun saat ini, seorang wakil presiden di bawah Lee Siuqian berselisih paham dengan Lee Siugan mengenai manajemen Rockefeller. Anda mungkin belum tahu tentang Lee Siuqian. Saat itu, dia adalah seorang pengusaha kaya yang sangat terkenal, dan dia memiliki banyak industri di bawahnya. Bukan hanya Rockefeller, jadi sebagian besar urusan Rockefeller berada di bawah tangan Lee Siuqian. Wakil presiden ada di sini untuk mengelolanya. Suan Yuantuo berkata perlahan. Lalu apa? Fendi Zanders memandang Suan Yuantuo dan bertanya. Pada awalnya, Lee Siuqian hanya ingin Rockefeller menjadi perusahaan investasi untuk membantunya mendapatkan uang, tetapi wakil presiden di bawahnya memiliki ambisi yang lebih besar. Dia berharap untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan ini melalui investasi, dan secara bertahap mengendalikan perusahaan tertentu. Semua bisnis di bidang ini, sehingga semua perusahaan bekerja untuk Rockefeller, inilah prototipe Rockefeller sekarang. Lee Siuqian tentu saja menentang gagasan wakil presiden, dan bahkan memiliki gagasan untuk memecat orang ini dari perusahaan, dan wakil presiden sepertinya telah memperhatikan gagasan Lee Siuqian sebelumnya, jadi dia memasang bom di pesawat pribadi Lee Siuqian. Setelah kecelakaan pesawat, semua orang mengira Lee Siugan pasti sudah mati, tetapi wakil presiden meminta seseorang untuk membuat surat wasiat, dan mendapatkan semua properti Lee Siuqian dan Rockefeller. Pada akhirnya, dia menjadi pemilik sebenarnya dari Rockefeller, dan menempatkan Rockefeller telah berkembang menjadi sebesar sekarang.